Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2510 2220 43. Saya berasal dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Oh my god! Andalas. Tujuan saya membuat proyek ini yaitu sebagai penilaian untuk ujian tengah semester. Pada proyek kali ini, saya mengambil materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman suku, bahasa, dan agama yang luar biasa. Namun, apakah yang menyatukan kita? Jawabannya adalah wawasan Nusantara. Berdasarkan etimologi, wawas berarti pandangan, tinjauan, atau cara melihat. Nusa berarti kesatuan kepulauan. Dan antara berarti diapit oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, dan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Wawasan Nusantara secara pengertian umum yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Definisi resmi berdasarkan TAP MPR tahun 1999 yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara itu sendiri yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian bahwa wilayah, masyarakat, dan seluruh aspek kehidupan adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, wawasan kewilayahan, yaitu menentukan batas-batas geografi negara, termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang kedua, wawasan pertahanan, yaitu pedoman geopolitik untuk menghadapi ancaman dan menjamin keamanan nasional. Yang ketiga, wawasan pembangunan, yaitu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar merata dan seimbang di seluruh wilayah. Dalam asas wawasan Nusantara, asas adalah ketentuan dasar yang wajib ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar wawasan Nusantara terwujud. Asas wawasan Nusantara memiliki 6 asas. Yang pertama, keadilan, kejujuran, kesamaan tujuan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Keadilan berarti kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kejujuran berarti keterbukaan dan keberanian dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta. Kesamaan tujuan berarti memiliki visi dan kepentingan yang sama, yaitu tegaknya kedaulatan NKRI. Solidaritas berarti rasa senasib, sempenanggungan, kepedulian, dan kesetiakawanan. Kerjasama berarti saling membantu dan mendukung antar komponen bangsa dalam semangat kekeluargaan. Kesetiaan berarti loyalitas pada ikrar bersama untuk menjadi bangsa yang satu. Wawasan Nusantara juga memiliki unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah adalah bentuk struktur organisasi kenegaraan atau UUD 1945 dan wilayah geografi Indonesia. Isi atau konten adalah cita-cita bangsa yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 dan aspirasi masyarakat yang ingin dicapai. Tata laku atau kondak adalah tindakan dan perilaku yang mencerminkan semangat kebangsaan, baik batiniah atau sikap maupun lahiriah atau tindakan. Wawasan Nusantara menyatukan 8 aspek kehidupan atau astagatra. Yang pertama ada trigatra atau aspek alamiah. Trigatra terbagi menjadi 3. Yang pertama, posisi dan letak geografi, yaitu posisi silang dunia yang strategis. Yang kedua, ada keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi, yaitu jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Yang ketiga, ada kekayaan alam, yaitu potensi dan pemanfaatan sumber daya di seluruh wilayah. Lalu selanjutnya ada pancagatra
atau aspek sosial yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, ideologi, yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis dan cara pandang. Yang kedua, yaitu politik, berarti sistem politik yang menjamin persatuan dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, yaitu ekonomi, berarti pemerataan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Yang keempat, yaitu sosial budaya, berarti kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang terakhir yaitu pertahanan keamanan atau HANKAM, berarti kesadaran bela negara dan pertahanan yang bersifat semesta. Setelah kita memahami apa itu wawasan Nusantara, kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak dengan berbagai bidang yang dapat kita implementasikan. Yang pertama, ada bidang politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis atau demokrasi. Lalu, menegakkan kedaulatan rakyat, mengutamakan musyawarah mufakat. Dalam bidang ekonomi, yaitu pembangunan harus merata di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di pulau tertentu. Lalu, orientasi pada kemakmuran rakyat, bukan individu atau kelompok. Selanjutnya pada bidang sosial budaya, yaitu menciptakan kehidupan yang serasi, toleran, dan saling menghargai keberagaman. Lalu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memelihara kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu bidang pertahanan keamanan atau HANKAM, memupuk kesadaran cinta tanah air dan bela negara. Lalu, menegaskan bahwa seluruh wilayah dan rakyat adalah kesatuan pertahanan. Namun, wawasan Nusantara tidak semudah yang dibayangkan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak tantangan yang akan kita terima, yang akan kita hadapi, seperti tantangan kontemporer, yaitu isu separatisme, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial yang mengancam persatuan kepentingan asing yang ingin memecah belah. Wawasan Nusantara bukan hanya konsep di atas kertas, bukan hanya materi yang sekedar kita baca, bukan hanya materi yang sekedar di atas buku lalu kita buka, namun adalah cara kita hidup, cara kita bersosialisasi, cara kita bergaul, cara kita bertoleransi. Ia adalah peta jalan untuk memastikan NKRI tetap utuh, kuat, dan berdaulat. Untuk itu, mari kita jaga pandangan ini, cara melihat bangsa ini sebagai rumah tunggal, satu kesatuan jiwa, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan tujuan. Dari Sabang sampai Merauke kita satu. Wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negara. Hai teman kece, coba kamu pikirkan. Teman-teman di sekolahmu pasti tidak semuanya berasal dari daerahmu, bukan? Mereka yang datang dari luar berasal dari suku mana saja ya? Pasti beragam, bukan? Memang Indonesia adalah negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing kaya dengan budaya, bahasa, tradisi, dan sumber daya alam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Namun, keberagaman ini juga bisa menimbulkan risiko perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Bayangkan, jika temanmu yang berbeda suku merasa budayanya lebih unggul dan lalu merendahkan budayamu, pasti kamu tidak senang, bukan? Bisa jadi bertengkar kalau ada temanmu yang seperti itu. Nah, supaya kita semua yang berbeda-beda ini bisa hidup berdampingan dengan rukun, kita perlu yang namanya wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan, dan Nusantara yang berarti pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Wawasan Nusantara ini lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Salah satu kekuatan Indonesia untuk meraih kemerdekaan adalah karena adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi nasional. Selain itu, pemahaman wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Negara UUD NRI tahun 1945. Lalu, bagaimanakah kedudukan dan fungsi dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berkedudukan pada dua dimensi, yaitu dimensi kewilayahan dan geografis, serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi kewilayahan dan geografis mengandung makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan merupakan satu kesatuan, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang memiliki keragaman suku, etnis, dan budaya. Sementara, fungsi wawasan Nusantara adalah mengembangkan kesadaran dan semangat untuk rela berkorban dan cinta tanah air, kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pelaksanaan wawasan Nusantara dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta lingkungan hidup. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara, serta seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik dan sistem hukum. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi menjadikan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama, perkembangan ekonomi yang seimbang di setiap daerah, dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya diwujudkan dengan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Selain itu, hakikat budaya Indonesia adalah satu, sedangkan keberagaman budaya dipandang sebagai kekayaan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan berarti bahwa ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup berarti bahwa semua kekayaan alam yang ada di darat, laut, dan udara harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Apa tantangan yang ada dalam pelaksanaan wawasan Nusantara ini? Tantangan dapat berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Tantangan yang berasal dari dalam adalah munculnya kelompok bersenjata, permusuhan antar kelompok masyarakat, pejabat yang tidak amanah, sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat, sikap nasionalisme yang memudar, dan kerusakan karakter generasi muda akibat konten-konten negatif di internet. Sementara itu, tantangan dari luar adalah masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai, paham-paham ekstrim, serangan siber, sampai serangan bersenjata dari negara luar. Nah, sebagai pelajar, apa yang dapat kamu lakukan untuk mendukung wawasan Nusantara? Kamu dapat memulai dengan mengembangkan sikap menghargai dan toleransi kepada teman atau orang yang berbeda suku, agama, maupun latar belakang. Mematuhi peraturan di sekolah atau peraturan lalu lintas, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, atau mendukung produk dan budaya Indonesia. Cara lainnya adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan,
Misalnya membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti dan menanam tanaman, serta menghemat penggunaan air dan listrik. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.